saya lihat bertemu dengan Pak Koster itu terakhir di Facebook dengan caption yang Bali ini Bali ini sangat banyak perlu diperbaiki. Sangat banyak perlu diperbaiki dan Bali ini sudah kadung salah. Pemimpin sebelumnya mungkin kadung salah. Pemimpin kita ada faktor plus minusnya aja. Jadi coba ya pemilihan biaya minimal untuk wali kota, pemilihan wali kota minimal 30M, 40M, gubernur. Aduh. wali kota aja Ya, 30-40 M. ya kalau kota gubernur bupati kami ya gubernur. Ini coba bahas Tajan Win gitu. Ini boleh nggak saya tanya? Ya silakan. Om Swastiastu. Apa kabar? Bapak Istimewa. Gede Gajah. Ini Made Made Mulyawan Aryo. Ya, Niki. udah Jakarta panggil Erwin ya siap. Suk semua nih Pak deh. Malam-malam baru datang dari Jakarta, baru sampai bandara langsung menuju podcast Cek Bali Ya, nih. dipanggil ya gimana? Di tengah kesibukan Pak De Gajah yang Yang udah janji setahun yang lalu ke podcast udah janji. Tapi sekarang kan Pak De satu jadi pejabat di DPR sudah enggak gitu. Ya. Nah, itu berarti sekarang tetap sibuk juga begitu Pak De ya? Masih ya, maksudnya masih kan ketua partai masih. Oh, ketua partai ya. Oh, Terus ya. ketua Pertina masih, ketua Perbati masih, terus ngurus yayasan masih, nerima masyarakat susah-susah itu masih. Dimintai tolong ABC masih. Ya, masih. Terus ya urus pajakan masih. Kan kita juga itu yang paling penting. kita kan besarin partai kan perlu ini juga, logistik juga. Terus masih ya tapi Mebrayo masih, tapi banyak lebih spend time ke keluarga juga sih. Ya, dan artinya walaupun ragasinya di apa tetap kali ya. Tetap dicari sama masyarakat. Tetap dicari. Ya. Dan tradisi kita masih jadi wakil rakyat masih kayak potong babi tetap masih, babi kambing jabatan tetap. tidak membuat kesibukan Pak yang dulu. Kita ya, jadi kan jabatan tidak mempengaruhi ya. Jadi tanpa jabatan pun kita harus tetap mengabdi. Gym juga rutin. Ya gym, tinju kadang-kadang. Dan Niki rame masalah ini Pak De. Kenapa tiang tertarik makin ngundang Pak De? Karena ada isu mau mengubah sistem pemilu. Tiang dengar juga, tiang baca juga di berita kan De Gajah dukung pilkada dipilih oleh DPR gitu. Nah, ini sebenarnya kan ceritanya gimana, ceritanya kok bisa ada ide seperti ini? Siapa yang punya ide? Apakah Pak Prabowo atau gimana nih Pak De ceritanya? sebenarnya yang mendukung kan bukan cuma Gerindra ya, ada beberapa fraksi yang mendukung, dan permasalahan sini kan sudah dilihat dan dikaji, dan sudah dilihat permasalahan ini ya, artinya politik uang, terus pemborosan pemilu, pemborosan anggaran pemilu, dan ya pemborosan juga dalam anggaran gitu. Jadi itu juga dilihat dan ternyata memang bergayung bersambut kan, banyak fraksi yang mendukung dan dikajilah dengan baik. Nah muncullah ide tersebut kan itu. Kalau kami sebagai ketua Gerindra Bali ya pasti tegak lurus dengan DPP dan fraksi kan gitu. Tentu tegak lurus, tapi ya tegak lurus juga kami juga melihat juga, artinya dengan melihat juga bagaimana kondisi Bali, terus budaya Bali bagaimana kan gitu. Jadi kami mendukung untuk itu, untuk pemilihan pilkada melalui DPRD. Kira-kira dampaknya di Bali seperti apa kalau ini pilkada dipilih oleh DPR Pak De? Karena ada kan opini
masyarakat tidak dapat hak pilih lagi sehingga demokrasi mengalami kemunduran gitu. Kita mengalami kemunduran demokrasi gitu. Eh, ini ya apa namanya, demokrasi di Bali itu sangat tinggi, maksudnya sangat kuat, sangat bagus, dan kita tidak mengalami kemunduran demokrasi sama sekali. Kita itu cuman yang berubah itu cuman mekanisme dan cara pemilihannya saja. Demokrasi tidak mundur, tapi tetap kedaulatan rakyat itu berjalan, dan keterwakilan rakyat dan peran rakyat itu berjalan. Tidak bisa. Cuman beda cara pemilihan saja. Berarti kan dipilih oleh DPR itu akan diubah. Kemudian DPR-nya siapa yang milih? Tetap rakyat. DPRD-nya ya rakyat. Oh, berarti Jadi makanya rakyat harus baik-baik memilih. Jangan sampai kalau sudah itu kan ya rakyat harus baik-baik memilih. Jangan karena uang 100.000 200.000. oke. Jadi harus bargaining di situ. Saya milih Anda pada saat nanti pemilihan kepala daerah, Anda harus dengar aspirasi kami kan gitu dong. Ya kalau sampai dia enggak mau, artinya apalagi supporting terbuka kan akan dilihat sama masyarakat kan gitu. Oh berarti dia melakukan tidak sesuai dengan komitmennya. 5 tahun lagi enggak usah dipilih lagi gitu. Dan juga masyarakat pasti akan terlibat semasih transparansi keterlibatan masyarakat itu dibuka selebar-lebarnya. Ya contohnya seperti pengawasan, terus transparansi, dan juga ikut pengawasan dalam pemilihan tersebut. Kalau presiden tetap DPR, Presiden, DPR RI, tetap rakyat. tetap ya. rakyat. Iya. Oh, berarti yang dipilih oleh yang diubah itu cuman pilkada. Pilkada karena tinggi kosnya tinggi banget. Kosnya berarti. Oh, saya ingat waktu Pak Prabowo statement, jangankan yang kalah, yang menang aja wajahnya cemberut gitu. Ya, Karena duitnya habis banyak gitu ya. Saya mengalami sendiri. Oh, gitu. Mengalami sendiri kemarin kan ya. Oh, iya, bilang kalau tidak disupport pimpinan-pimpinan kami ya Pak Prabowo, Pak Dasko dan lain-lain, berat juga. Memang Ya. kompleks sekali Ya. kalau kita jadi calon pilkada itu Pak ya. Ya, karena itu perintah, 3 bulan persiapan perintah ya kita jalani. Tapi aku bang segitu, kalau seandainya tidak perintah, saya diberikan waktu itu saya nggak maju kali. Kalau ngomongin pilkada kemarin, ini saya jadi ingat kalau ngomongin pilkada kemarin, Pak De, saya lihat bertemu dengan Pak Koster itu terakhir di Facebook dengan caption yang cukup menjadi tanda tanya bagi saya gitu. Bagi saya mungkin bagi teman-teman juga kan. Ada caption paling akhir Pak De. Kita memang jarang ketemu tapi selalu dekat gitulah intinya gitu. Nah, yang tadi pertanyaan kan berarti meskipun dulu berperang nih dalam konteks politik, berarti tetap sebenarnya ini tidak ada gini-gini. Atau gimana tujuan pada apa itu untuk gini-gini? Kalau pure kami pada saat kampanye kami memang Memang bertarung, all out dan kepala di kaki di kepala, karena saking kurang istri juga ikut, semua juga ikut ya pure ya, dan persiapan kami juga 3 bulan kan. Dan itu caption itu sebenarnya saya hampir rubah berapa kali ya. Sengaja saya buat seperti caption seperti itu. Artinya biar sejuk, maksudnya biar sejuk, biar lembut gitu. Ya karena sebenarnya saya bisa buat simpel aja ya, bertemu dengan makan siang dan diskusi ringan dengan Bapak Gubernur Bali kan bisa aja Ya, gitu bisa kan. aja Itu kan begitu. terlalu mainstream kan. Betul, Ya betul. sekarang Makanya makanya ada saya buat begitu ya, pelan-pelan saya buat begitu. Sebenarnya tapi kita ada obrolan ringan tentang semua tentang Bali, tidak ada drama, ada apa semua tentang permasalahan di Bali. Beliau cerita, saya ngasih saran, kadang-kadang ya sama-sama artinya ngasih saran Pak. Karena kami waktu pertemuan pertama dulu yang pernah sampaikan ke beliau, Pak, kalau ada pun pemikiran saya pada saat kampanye Bapak butuhkan, kami siap membantu untuk Bali kan itu. Jadi ya, untuk pemikiran atau pemikiran untuk program yang pada saat kampanye kemarin masih Bapak butuhkan, kami siap untuk membantu untuk Bali kan itu. Nah, ya itu pun karena
kami diajarkan oleh pimpinan kami, terutama Pak Prabowo Subianto, eh, kita tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati. Oke, berperang, kalah, tapi ya sudah, setelah tidak boleh ada dendam. Habis itu kita harus bersatu, dan bukan tiang sama Pak Koster aja, semua elit, semua Betul. elit partai harus Bahkan ini bersatu untuk dicontohkan kepentingan Bali. oleh Pak Prabowo dulu kan. Ya, Bahkan Prabowo masuk ke ya. sistemnya. Dan sekarang kan Pak Prabowo udah ngerangkul semua. Oh iya. Cuman ada aja yang masih ganggu-ganggu, gitu ya. Gimana dirangkul? Dirangkul sama beliau semua. Bahkan yang pernah pecat beliau dirangkul jadi Menko. Gitu ya. Dirangkul. Artinya beliau tidak ada dendam. Karena ada hal yang lebih penting, lebih besar. Bangsa ini lebih besar. Kalau urusan pribadi, urusan ego itu dibuang sampai gitu. Kami diajarkan begitu. Oke. Karena satu sisi Tiang kan berusaha memahami psikologis orang-orang yang mendukung Mulia Pas dulu Ya. waktu pilkada kemarin kan. Ya, Saya yakin banyak persen atau sekian persen itu pasti ada yang mendukung Pak D gara-gara apa namanya kemuakan dia dengan ketidakpuasan lah. ketidakpuasan dia Kepemimpinan dengan kepemimpinan Pak Koster atau Koster Aco waktu itu. Coba nelayan mana gitu. Ini ada nelayan pokoknya selain kan ada dulu asal bukan Koster kan gitu dulu kan. Akhirnya milih Pak D, jadi Pak D orang itu. Wah, jauh lu kan ya beda gitu. Oh, tadi tidak ada begitu ya? Enggak, Itu, yang yakin. Memang itu, mungkin itu. ada enggak sekian persen, banyak lah, paling 1%. Banyak yang komen, banyak yang menyampaikan ketemu atau bahwa malah beliau mereka menyampaikan bahwa ya kamu dia seorang ksatria lah, anak muda yang dimana harusnya ya ksatria lah, dan posisi saat ini kan ya punya presiden, pusat di pemerintahan. Nah, malah kita yang artinya logo mana masih ya tetap bersahabat ya walaupun kita kalah. Malah mereka artinya banyak yang memuji, maksud bahwa inilah sifat ksatria, inilah beginilah politik. Kalau begini politik baru kami bersenang melihatnya. Jangan gontok-gontokan ini, jangan ribut kan gitu. Ya masalah pilkada DPRD ini kan boleh beropini, boleh apa saja, boleh pandangan, semua punya pandangan, boleh. Tapi nggak usah itu diributin terlalu terus-menerus lah. Yang maksudnya yang soal Masalah pemilihan DPRD ya, dari rakyat atau ya dan DPRD atau langsungnya itu kan itu banyak digoreng-goreng kan, Oke. artinya jangan terlalu itu diributkan. Kita sekarang ini bangsa ini kan habis mengalami bencana. Kita fokus dulu ke pemulihan bencana Aceh, Sumut dan Sumbar yang terdampak. Ya khusus kalau di Bali kita fokus dulu untuk urusan sampah, urusan alih fungsi lahan, ya urusan banjir dan lain-lainnya itu. Itu yang kita fokuskan. Jangan terlalu, mari kita bekerja sama, bersinergi, elit-elit politik bersatu. Ya yuk kita bersama-sama. kalau di Bali konteks hubungan pusat daerah sekarang gimana Pak D? Apakah kan katanya kalau tidak satu jalur akan sulit nih di Bali nih gitu. Kalau di Bali Pak D melihat gimana sekarang? Pak Koster ada kendala sehingga Pak Koster mengajak Pak D ketemu atau apakah itu alasan Pak? Siapa yang ngajak ketemu waktu itu kalau boleh tahu? Beliau tuh. Tapi kadang saya juga, kadang beliau gitu. juga. Katanya pas ketemu, ngopi Pak, ngopi ya pas ketemu jalanan, terus ketemu pas ada acara apa. Gimana Pak Gu, sehat? Ya, ngopi Pak, ya nanti gitu. Ya diingat mungkin. Kadang kemarin beliau ngajak makan siang, kita makan siang. Ya kadang-kadang itu aja. Tapi ya isinya ya tentang Bali aja, pembahasan Bali. Ini gimana Pak? Ini mana? Ini titipan masyarakat ini gimana? Kan kita tanya dong. Masalah ini bagaimana Pak? Masalah sampah gimana dong? Terus masalah sakit gimana? Saya tanya bagaimana jalan keluar Pak? Ya dijawab sama beliau. Kalau saya kurang puas, Pak saran saya gini Pak, gini kan gitu. Karena ayo dong, maksudnya kadang juga ya beliau masuk, walaupun beliau ya jauh pengalaman, beliau mendengar juga, mendengar ya. Dan yang menurut saya ya, artinya siapapun nanti, maksudnya siapapun ketua partai yang lain juga jika
jika ingin berketahanan ketemu ya ayo kita ngobrol. Tapi kadang-kadang kan ego sektoral tuh nggak ada. Itu yang susah. susah. Apalagi udah senior, Apa ya? saya masih Kalau udah muda, senior, saya masih muda, begini ada enggak ya, nanggap telujisiu kan itu ya. Apa itu udah gajah cuma di Denpasar aja dia gitu Ya, gitu. cuma Ada yang telujisiu begini kan gitu ya. Kan enggak apa-apa dan semakin kita direndahkan semakin termotivasi gitu. Saya justru sempat berpikir begini. Jangan-jangan yang gubernur sebenarnya sekarang adalah De Gajah. Poster cuman formalitas aja gitu. Belar. Itu di pikiran. Belar. Akan sudah di VT tuh. Belar. Saya. Yento saya. Kalau apa sebenarnya kalau boleh tahu Pak deh penasaran yang apa yang dibicarakan mungkin ada proyek tertentu. Loh, enggak proyek, enggak. Kami jujur enggak. Dan beliau pun enggak berani ngomongin apa proyek. Oh. Ada misalnya kayak contoh masalah sampah kan. Sampah itu kan Danantara. Banyak yang datang ke beliau kan. Banyak yang datang ke beliau saya bilang, "Wih, banyak aja kedinginan dan suatu pound." Karena kan Pengprov sama Pengkot sama Badung itu menyiapkan lahan. Nanti Danantara yang menentukan investornya siapa, mesinnya siapa, ini siapa semua, persoalan lokalnya siapa. Nanti Danantara yang investasi itu yang menentukan. Jadi Bali cuma menyiapkan itu aja. Jadi soal sampah berarti ada dibahas waktu itu. ya soal sampah. Saya tanya Pak, banyak datang ke Bapak Pak. Pasti banyak yang minta ini ya. Iya, sing ke rumah gitu. Sing ke rumah. Ya, saya juga banyak yang datang. Saya bilang bukan saya punya ranah tuh. Itu Danantara punya ranah. Mau ke gubernur pun nggak bisa. Bilang itu ranah Danantara. Udah PSN itu proyek. Kalau yang, nah ini kan kalau Tiang melihat itu soal kelingking beach itu ada juga kan. Itu gimana kelanjutan? Apakah itu ada juga dibahas waktu ya ada, saya juga tanya. Pak, saya juga Pak gimana nih Pak? Ya saya dapat data kan hanya izin itu kan ada 4 izin ya. Salah satu izin itu yang bermasalah itu kan itu PMA, harusnya izinnya semua dari kementerian. Nah itu ada satu izin dikeluarkan Pemda Klungkung UKL UPL. Nah itu kan harusnya kalaupun harus UKL UPL itu harusnya kementerian. Ya dan itu harusnya AMDAL ya. Nah ada ternyata saya pikir cuma itu. Itu kan izinnya bukan izin salah, itu izin bermasalah. Kalau izin bermasalah itu masih bisa diperbaiki. Masih diperbaiki ke kementerian ya setelah selesai izin udah benar lanjut bisa tuh. Tapi ini masalahnya kemarin tunjukkan sama Pak Koster ada PBG-nya yang PBG-nya ternyata cuma 500 meter yang di atas saja, yang di bawah itu tidak ada. Maka saya enggak dapat berdata itu. Data itu sebenarnya dan menurut saya ya kalau itu enggak bisa ya harusnya itu ranah kementerian dan saya enggak kenal investor, saya enggak kenal siapa dan yang mencari saya kan masyarakat di situ, masyarakat di Nusa yang datang ke rumah, itu yang rumah ada 20 orang. Saya harus bersuara dong. Maksudnya tapi sebelum bersuara saya pelajarin dulu bagaimana biar enggak asal ngomong. Tapi poinnya itu akan lanjut. Kalau Pak Koster bilang enggak bisa lanjut, tapi kalau saya sarankan yang ada datang ke saya bekas kader saya dulu tapi masih kader sih. Datang. Kan jadi direktur kan? Ya, saya sarankan kamu urus itu izin kementerian. Urus itu ada izinmu bermasalah urus itu segera. Urus ke kementerian, urus semua. Kalau itu udah selesai bisa kamu jalanin. Yang penting urus saja itu kan bisa terlibat Menteri Lingkungan Hidup, Menteri KKP karena ada Menteri KKP, terus PU kan mungkin silakan selesaikan di situ. Kalau udah selesai itu aman lah. Ya tapi kalau enggak ya berat juga bilang. Yang jujur Pak Demen, kalau berpikir situasi sekarang ini seperti perang gini seolah-olah gitu. Kalau Tiang melihat dari kacamata orang awam gitu. Ini misalnya pemerintah pusat ingin melakukan bersih-bersih di Bali, tapi pemerintah di Bali juga
lewat pansusnya ini bersih-bersih juga dengan menyerang saring serang gini nih. Pion masing-masing. Aduh, Nah, tapi pansus itu, artinya pansus itu, yang saya tahu ya, saya tidak. Pansus itu bagus sebenarnya karena tapi banyak sekali. dengan opini yang tadi ini gimana menurut Pak De? Benar sih? Enggak, Enggak begitu ya. lah, Realitanya tidak begitu berarti. enggak berani lah. Berarti opini tiang mulai aja aneh-aneh mulai berarti. Ya? Aneh-aneh berani deh. Pemikiran tiang mulai aneh-aneh berarti. Ya? Banyak dosa-dosanya itu. Aduh. Anda itu banyak dosa Anda itu. Jangan begitulah. Anda jangan sering-sering punya Anda gitu. Saya nggak ngomong personal ya, saya ngomong banyak. Saya ngomong banyak bukan semua. Artinya begini, pansus itu mungkin bagus, saya pelaksanaan dengan baik dan harus ada solusinya. Maksudnya karena banyak sekali alih fungsi lahan yang sangat tinggi gitu kan. Dan Pak Prabowo concern dengan itu. Pak Prabowo concern sekali. Pak Prabowo itu cinta banget dengan Bali. Bali itu menjadi istilahnya suatu suatu vibe atau suatu atmosfer atau suatu hal yang baik yang di diri Pak Prabowo yang bikin Pak Prabowo bersemangat gitu ya. Ya istilahnya sakralnya Bali itu membuat Pak Prabowo dan Pak Prabowo concern sekali untuk Bali. Bukan yang karena beliau bos saya ya, maksudnya concern sekali. Memang sekarang kan memang banyak hal yang harus diselesaikan. Seperti yang karena geologi politik kan kacau banget. Kalau kita tidak Pak Prabowo tidak tepat harus menyelesaikan secara diplomasi kan bahaya juga kita bisa bangkrut negara kita. Oh iya, isu perang ini juga gitu ya. Makanya Pak Prabowo tetap kalau kita tidak punya pimpinan yang berdiplomasi yang baik kan akhirnya terus kembali lagi itu efisiensi anggaran. Kalau kita tidak efisiensi anggaran, kita tidak mungkin dong bisa menyelesaikan atau pemulihan bencana ini secara cepat tanpa bantuan negara lain loh. Ada bantuan negara lain ditolak. Bukan ditolak karena ego ya. Ntar saya jelasin. Terus kita tidak mungkin dong bisa swasembada pangan. Kita swasembada beras. Kita sudah swasembada beras. Kita bentar lagi swasembada energi. Itu kilang minyak pertama itu dibangun. Kita punya kilang minyak lagi pertama dibangun. Boleh diresmikan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau itu kita tidak, artinya kenapa ditolak oleh Pak Prabowo? Kan banyak orang ego. Karena begini, pada zaman SBY kita ada bencana Aceh, ingat gak? Bencana Aceh. Kan dibantu sama, saya nggak mau nyebut negara mana. Oke. Dibantu. Nah, sekian nama, sekian tahun, saya minta ada warga kami hukuman mati, tolong dibebaskan. Kan saya tolong pertimbangkan, saya kan pernah bantu kamu waktu bencana Aceh. Nah, Pak Prabowo nggak suka diatur-atur begitu. Nah, itu makanya itu yang menjadi itu dasar itu salah satunya, banyak lagi itu salah satunya. Jangan sampai kita bergantung pada orang. Kita negara mandiri. Walau kita bisa hilirisasi negara kita, artinya korupsi mulai hilangkan terus karena hasil negara kita sangat kaya, bisa hilirisasi itu dari bahan mentah diolah menjadi bahan jadi, menjadi packaging dan dinikmati oleh negara kita sendiri. Kaya kita hidup kok. Ya seperti Cina lah, hidup kita dan kita pasti akan menjadi negara terkaya ya keempat, kelima seperti Pak Prabowo bilang, saya yakin. Karena apa yang dikatakan beliau 15 tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu saya udah kader, beliau lakukan sekarang. Beliau lakukan sekarang dan banyak sekali yang mengganggu ini, artinya yang apalagi body shaming menghina. Kalau kritik lah di kebijakannya. Oh, maksudnya yang terakhir viral baru ini. Ya, ada lah body shaming ini kan nggak bisa nggak gitu. Fair juga. Saya nggak setuju. Ada yang setuju dengan mens rea itu, ada yang setuju. Itu ada kan yang tidak. Itu kan nggak laku di Amerika, dia lari ke sini, sekarang sini lari lagi ke Amerika. Yang sebenarnya penggemarnya
Bang Panji dulu. Cuman kalau ngomongin ini konteksnya itu nggak fair kayaknya itu. Kalau misalnya ngomongin masalah, Nggak ada lucunya misalnya betul. ngomong PPH lah. Panji menyebut, "Oi, kalian bayar PPH untuk gaji presiden. Gaji Gibran." Nggak fair kan, harusnya kan semua ada gubernur, bupati itu sebut juga kan. Gitu. Masyarakat awam kan tahu, jadinya yang sen paham, nah oh berarti PPH saya untuk presiden nih, untuk wakil presiden, padahal gubernur juga ada, bupati juga kan Tapi gitu. masyarakat kita udah cerdas. Masyarakat kita udah Ada cerdas. yang enggak gitu. Ya, tapi kan pendukung mereka. Kalau saya melihat dari objektif, oh nih Panji ada yang setuju, cuman nih dari sisi ini dia tidak fair menyebutkan, tidak fair gitu artinya. Itu yang membuat mungkin sengaja juga biar ada kontroversi juga kan gitu. Ya, biar terkenal karena Jakarta di waktu di Amerika nggak laku kan. Oh gitu. Nggak laku. Makanya Oh. saya sih ya ada aja sih. Padahal orang ingin buat baik memang banyak godaan. Ya, benar. Erwin aja banyak godaannya. Baik. Berat. Tenang Win, yang penting kamu di jalan yang benar aja. Saya sebagai teman pasti saya enggak diam lah gitu. Yang penting kamu jalan yang benar ya. Jangan menghina, jangan ini kan gitu. Kalau kritik kenapa Oh ya, salah. jadi ada mana komentar? Oh, Jak Bali. Ada Abu Prabowo atau Gajah? Nggak Ada Jokowi gitu. Yang dulu kan kita berantem waktu Pak Prabowo ditarik jaketnya terus Oh, iya. kita kan berantem. Kamu harus ribut berantem malam berantem gitu kan. Apa kamu nyerang Jak Bali aja. Kamu ngapain kamu fitnah Pak Prabowo? Dia sensitif Jak Bali ya diserang. Kita sensitif Pak Prabowo gitu kan gitu ya. Kalau ngomongin masa lalu aja gue. Gitu dah. Kalau kita lagi ke situasi kena alkohol, kadang-kadang tuh dia keluar kata-kata yang sebenarnya yang pantas gitu lah. Yang itu di Jak Bali kan sering bikin postingan, besoknya baru bangun, punya kata posting negara gitu. Kalau saya ketawa, saya like. Kalau besok Rabu dua Erwin rumah saya komen. Oke Pak De, ini kalau ngomongin di Bali nih kan banyak sekali masyarakat yang ngeluh, netizen ngeluh. Nih nak kengken sebenarnya Bali jeninah gitu. Ngurus sampah tidak gini, terus belum lagi persoalan pariwisata gitu. Ini ada apa sebenarnya nih Pak De? Bali ini sangat banyak perlu diperbaiki, dan Bali ini sudah kadung salah. Pemimpin sebelumnya mungkin kadung salah, pemimpin kita harusnya yang uang yang harus bisa dibuat untuk buat masuk rumah sakit, buat pelebaran jalan, biar nggak macet, buat pelebaran jalan, buat sekolah, tapi dibuang-hamburkan untuk ini, untuk itu kan, itu kan sudah salah. Itu apa Pak De? Ya, Spesifiknya apa? Terus kemudian itu dan yang menurut saya memanjakan masyarakat. Ya, dan untuk kepentingan politik. Dan jika mau sebenarnya belum terlambat. Asal ya elit kita bersatu dan komitmen. Kadang-kadang kita ngomong bersatu nih ngomong Tapi di belakang begitu B. keluar langsung B. Oh. Karena saya mengalami waktu Pilgub kemarin. Oh gitu. Iya, makanya saya tahu mana ketua partai bisa dipegang, mana enggak. Jadi elit kita bersatu, kita saling, ya ide-idenya banyak. Setelah ide-idenya, apa idenya? Ayo, maksudnya siapa punya kemampuan? Nih, Tua Haji Mantro punya ide seperti ini, Pak Koster punya ini, punya kebijakan, saya mungkin punya link ke pusat, terus ini punya ini, kan kita bisa, kalau kita bersatu untuk bareng untuk ini apa? Ayo kita pertama kali apa nih penanggulang ini, nah gitu. Nah, kita selesaikan bareng-bareng. Pasti ada yang keluarnya, enggak mungkin. Dan saya yakin
Pak Presiden tidak mungkin membiarkan Bali itu hancur. Makanya kalau masih Sistemnya. sistem bisa aja budayanya masih seperti ini. Berarti ini lebih menurut Pak De Budaya. lebih ke salah masyarakatnya, pemilihnya berarti atau dari Ya dalam pemilihan ya budaya pemilihan, politik uang, ya terus bansos, padahal bansos itu kan uang rakyat itu, ya itu kan budaya, berarti mindset masyarakat ya. Yang kedua ya pemimpin-pemimpin yang kapal keruk. nanti Pemimpin-pemimpin yang kapal keruk. Ya, kalau di TNI kan kalau pemimpin yang ini tuh nama kapal keruk, ditujukan kapal keruk, dan itu selamanya akan dianggap kapal keruk. Selamanya namanya nempel, nama itu akan nempel. Oke. Ya, artinya pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, tidak mementingkan kepentingan rakyatnya. Bayangin, ada satu desa yang tidak bisa ada air, dalam zaman sekarang tidak ada air, tidak ada jalan, tidak ada aspal. Dan mungkin dalam waktu dekat saya ke sini, nanti saya akan video, saya akan live, mungkin saya kirim ke Erwin. Setelah itu baru saya kirim ke pimpinan. Biar tahu ya sekalian. Nah, jadi nggak boleh dong, beda warna, jalan tidak diaspal, terus beda warna, tidak boleh menggunakan gedung ini. Nah, aduh, jangan dong. Gitu ya, Ya, kondisinya di lapangan ya. jadi kalau memang mau begitu aja kan kerdil. Nah, gimana kita memikirkan Bali ini, memikirkan daerah kita, sedangkan kita sibuk dengan mengkerdilkan partai-partai lain. Kan gitu. Nggak bisa. Harus bersatu. Kalau tidak, anak cucu kita yang korban. Dan Berarti itu yang Pak De sebutkan tadi menjadi alasan utama Pak De mendukung pilkada dipilih oleh DPR gitu ya berarti ya. Itu salah satu jalan ya, pintu utamanya itu kan pintu pertamanya, untuk efisiensi anggaran, dan juga tapi tidak mengurangi nilai demokrasi kita, kedaulatan rakyat kita. Itu cuman perubahan sistem dan perubahan mekanisme saja, tetapi peran masyarakat masih, karena peran masyarakat dalam memilih DPR harus hati-hati. Jangan mau yang 100.000, 200.000, jangan mau kan itu. Nah, nanti harus milih DPR yang benar-benar, komitmen dengan masyarakatnya. Nah, DPR ini harus komit dengan masyarakat untuk dalam memilih kepala daerah. Ya, dan dalam pemilihan itu rakyat harus dilibatkan, transparansinya, pengawasannya, baik itu pengawasannya dan juga ya keterbukaan ya, artinya ya jadi harus dilibatkan masyarakat, benar-benar open untuk masyarakat untuk dalam pemilihan tersebut. Nah, jadi saya rasa demokrasi berjalan, tidak melanggar konstitusi. Berarti dan itu ini menurut Pak De akan dilaksanakan ya, akan terjadi itu pokoknya. ya kan ini baru dan hampir semua fraksi setuju kan, fraksi setuju kan. Kecuali PDIP kan nggak setuju kan, PDIP ya. Ya emang nggak perlu setuju kan, maksudnya kalau saya kan ya sekarang aja cuma beli PDIP aja di luar kan, cuman kan ya nggak apa, itu bagus, ada penyeimbang ya, ada penyeimbang. Ya. Dan sebenarnya kita lihat faktor plus minusnya aja. Jadi coba ya pemilihan biaya minimal untuk pemilihan wali kota minimal 30M, 40M, gubernur. Aduh. Wali kota aja 40-40M. Ya, kalau wali kota, gubernur, bupati, kami ya gubernur. Gubernur waktu setelah dikalkulasi berapa total? Saya nggak kalkulasi, saya dibiayain total. Itu dah. Ya. Berapa dulu? 80 ya? Kalau 60M. 60. Gila. Itu dibiayain pimpinan, Itu sudah total tuh atau belum total. lain AB? Sudah ada total. 60 ya, gila. Ada sisa sedikit sih, ada sisa sedikit. Ya. Dan kan kita lihat kampanye gimana. Partai gimana cara balik modalnya itu ya? Ya kalau saya kan nggak balik modal, harus balik modal karena Ya. makanya kalau jadi kita ngaya aja. Makanya dari itu kalau kita dipilih DPR, melalui DPRD itu memang ada plus minusnya. Plusnya itu
kepala daerah bekerja dengan leluasa, dengan tidak memikirkan harus mengembalikan biaya kampanye, tidak harus memikirkan dan bisa total bekerja untuk masyarakat ya. Ya tantangannya pasti banyak. Yang penting masyarakat diberikan kesempatan dan transparan dan diberikan buka-bukaan untuk masyarakat karena untuk bisa mengawasi. Jadi kepala daerah nggak boleh takut hanya kepada DPR, harus takutnya kepada rakyat, harus melayani rakyat gitu. Tapi kan akan terjadi fakta ketika dipilih oleh DPR, nanti toh juga ngapain ada jalan misalnya viral jalan rusak atau ngapain juga nanti juga DPR yang memilih kita nanti gitu. Tuh nggak bisa. Akan tidak terjadi seperti itu. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi dan masyarakat harus dilibatkan semua. Maksudnya masyarakat harus transparan dan ikut pengawasan. DPR makanya masyarakat. Berarti kalau ketika ada viral berarti yang harus ditunjuk adalah DPR-nya berarti. Iya, kan ini kan mewakili saya jadi gitu. Saya pilih Anda. Tolong dong. Maksudnya jadi DPR akan dapat power masyarakat. Iya. Maksudnya bukan dapat power, DPR cuma mewakili rajanya, bukan mewakili bosnya. Bos DPR itu rakyat. Dia cuma mendapat kesempatan untuk mewakili rakyat itu aja. Untuk mewakili rakyat untuk memilih kepala daerah. Oke. Jangan merasa dapat power, enggak lah. Dan DPR ya. Kalau DPR begitu ya jangan dipilih, jangan berharap. Ada juga yang membuat opini begini, ketika itu sistem itu dilaksanakan, dulu masyarakat langsung yang dapat duit, misalnya duit pada saat pemilihan itu. Sekarang nanti kalau ini DPR-nya yang banyak dapat. Ini kan itu diawasin, pengawasan itu ketat, sistem pengawasan ketat, pengawasan transparansi dan keterlibatan masyarakat enggak ada lagi. Tapi kalau disimpulkan semua dari opini yang saya sempat tonton pilkada ini dengan ini ternyata lebih banyak negatifnya kalau dipilih langsung oleh rakyat. Ya tiba-tiba anak saya nama apa ada di artis dia cepat gitu. Gimana kerjain sih nama kan? Bisa Gen-Z milenial nggak dapat surat pemilihan. Gitu. Lebih banyak intinya ada positif ada negatifnya, cuman lebih banyak negatifnya setelah saya simpulkan. Ada kekurangan kelebihan, tapi lebih banyak kekurangannya. Lebih banyak kekurangannya. Karena kita belum siap, SDM kita belum siap untuk pemilihan langsung. Dan negara maju pun masih melaksanakan pemilihan lewat DPR. Inggris, India, Belanda, Jepang, Singapura, itu masih banyak masih melakukan lewat DPR. Ya, siap. Terakhir pesan untuk anak generasi muda Bali, Pak De. Adik-adik muda, adik-adik kami, jangan takut. Kalau takut politik itu kotor, artinya adik-adik membiarkan orang-orang yang salah terjun dalam politik. Nah, kalau adik mau politik itu tidak kotor, adik-adik yang punya energi baru, pemikiran fresh, moral yang baik, idealisme yang tinggi harus terjun ke politik. Dan mari kita bangun negeri ini, bangun Bali ini, bangun negeri ini, kita bersatu, kita bangkit. Nah, gitu dong. Jadi adik-adik itu nggak perlu takut, jangan antipati. Kalau dibiarkan adik-adik ini takut, antipati, nanti orang-orang yang tidak baik ini yang berkuasa di situ dia bisa melakukan, apalagi yang sudah anak pinak di situ. Ya, harus dong anak-adik muda. Saja berarti yang makanya adik-adik ini yang punya idealisme, ayo kami siap. Beli gajah siap, ayo sana. Ya gitu dong. Mani. Ada berpikir netizen mani Erwin bisa ke Gerindra live ini. Udah Win, udah bagus podcastnya Win. Nggak usah Win. Politik itu berat kamu podcastnya. Oke, kena dunia kau ngobrolin politik jadi. Iya, tapi kan untuk adik-adik muda. Maksudnya yang takut-takut. Win kan ini di podcast otomatis sudah ngomongin politik. Otomatis sudah ngomongin politik. Ya kan sudah minimal kan sudah paham politik itu loh. Ini adik-adik ini jangan takut politik. Ayo maju, masuk, ayo terlibat. Kalau itu kalau mereka tidak mau maju, ya orang-orang yang tidak baik ini kan
banyak kacau politik ini. Jadi politik tetap kelihatan kotor. Kalau mau nggak kotor, ayo anak-anak muda ini gabung. Kita buat kita rubah gimana mindsetnya, kita rubah bagaimana gaya berpolitiknya. Ya, itu ya idealisme. Tapi soal Ya. mumpung masih lagi sedikit Pak De ya. Ya, Ini soal lagi banyak nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai. Biar sepalan. Sepalan, ya. Gitu. Ya. Ini Atau soal coba soal apa namanya penduduk pendatang, terutama yang saudara-saudara kita dari NTT, NTB itu kan sering sekali bikin oknumnya nih kayaknya yang bikin ribut. Gitu. Nah, ini gimana cara menyikapi nih Pak De? Biar tidak jadi konflik sara terus gitu. Sebenarnya adik-adik kita yang NTT terutama banyak banget mereka orang-orang yang bekerja dengan baik-baik sih, kuliah baik-baik, bekerja baik-baik, dan bahkan sudah jadi orang Bali banyak dan sudah banyak, dan kami cukup bersahabat ya sama Pulau Mora. Nah ini yang datang yang ini nih yang mereka tidak masuk, tidak terdata. Nah kadang saudara kita, orang-orang kita buat proyek developer, buat proyek kontraktor, datangin tenaga dari Sumba Barat Daya kan itu udah. Setelah itu selesai proyeknya harusnya kan dikembalikan lagi, dibiarin gitu, telantar. Jadi kan mulai deh semakin banyak, semakin kacau. Kecuali ada proyek lagi kan nggak apa-apa ya. Nah ini perlunya ya saran saya perlunya satu untuk di daerah Bali mungkin saya sudah bicara dengan Pak Danrem untuk memanggil tokoh-tokoh NTT untuk bawa. Ya, tokoh TT mungkin dipanggil di lapangan, dikasih pencerahan bahwa kasihan ya yang bekerja baik, yang bekerja di Alfamart, yang bekerja di Indomaret, yang kuliah, yang itu kan kasihan dong. Maksudnya sampai dilarang anak NTT kos kan kasihan dong, nggak boleh gitu. Nah, padahal yang nakal yang oknum-oknum yang nggak sekolah yang nggak jelas datangnya tanpa identitas kan, datang dari kapal itu. Ya. Nah, sedangkan adik-adik kami juga ada di New NTT. Nah, terus itu yang Bali, yang kedua salah satunya harusnya ada kerjasama G2G dari Gubernur Bali dan Gubernur NTT. Kalau Gubernur NTT Pak Melki sudah oke. Tinggal ngomong Pak Koster, mungkin saya dari waktu saya ngomong Pak Koster. Ya harus ada G2G. Nah, jadi kalau ada permasalahan pulangkan, ada mungkin pulangkan. Ya jadi ya terus biayanya ya gabung, ya biayanya ya bersama kan gitu ngerti. Ya kalau ya bagaimanapun nanti dikaji ya. Artinya harus ada kerjasama G2G, Gubernur Bali dan Gubernur NTT. Harus ada, dan itu jangan keluar ya. Nggak bisa kalau kita larang sini ini NKRI kan gitu. Tetapi kalau yang tidak bawa identitas ya yang bikin kacau ya harus kita pulangkan. Ya dan kalau Pak Melki, Pak Gubernur Melki udah oke. Saya tinggal ngomong sama Pak Koster. Mudah-mudahan udah oke. Karena saya concern juga dengan Bali. Ya, kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Danrem dalam waktu dekat nih kami sudah sampaikan juga ke tokoh-tokoh NTT yang seniornya tokoh-tokohnya agar kami mungkin siapkan undangan untuk dipanggil Danrem, biar Danrem yang ngomong. Kalau kami kan saya kan tidak menjabat apa-apa ya, Pak Danrem lah yang bicara untuk Bali ya, keamanan Bali mungkin itu. Kalau soal bencana kenapa sekarang itu banjir itu makin parah itu Pak di Bali itu ya? Oh, misalnya sampai ada bangunan runtuh itu, ini memang karena faktor cuaca atau Pak De mendengar informasi ada apa sebenarnya? Ini kok tiba-tiba makin parah? Semua itulah manusia. Oh gitu ya. Bencana Aceh, Sumbar, Sumut itu adalah manusia. Ada penebangan liar yang ya banyak ya. Kan buat kayu gelondongan itu kan itu kelah manusia. Pada sungai lebar tetap aja. Sedimennya yang pendangkalannya yang banyak. Itu yang disebabkan oleh sampah atau limbah yang dibuang dari ini. Nah, seperti di sini juga alih fungsi lahan terlalu tinggi. Penyerapan tidak ada. Apalagi di Bali. Ya, penyerapan tidak ada, begitu hujan dikit banjir. Hujan dikit. Nah, maka kemarin saya sempat mau kontrol ke Malaysia ini karena masalah takut ada hujan, ada begini, saya nggak boleh keluar karena ada instruksi Prabowo kita nggak boleh keluar negeri kan. Artinya karena satu ada bencana, ya kita takut juga kalau ada apa-apa di Bali. Pas di Bali mana ya, soalnya ada kader kami yang di Aceh pas bencana umroh ya langsung dipecat.
kan itu kabar. Iya, iya. Jadi nggak berani keluar kota pun nggak berani. Jadi karena takutnya ada apa-apa di Bali. Siap, Gitu. siap. Nah, makanya itu semua ulah manusia harus berbenah. Sekarang harus berbenah. Harus punya komitmen dan harus komitmen dari diri sendiri. Pimpinan-pimpinan kita harus elit politik kita harus punya komitmen dari sendiri. Dan dari komitmen pemimpin kita, setelah itu ajak semua elemen pengusaha-pengusaha pasti mau kok untuk kepentingan Bali. Dia mereka nyari kerja di Bali masih mau kok pengusaha-pengusaha itu ajak masyarakat, ajak tokoh masyarakat dan semua elemen bergabung satu pemikiran selesai. Nah, memang tidak semudah itu, tetapi kalau sudah niat dan dikerjakan bersama-sama pasti hasil akan baik. Ngerti nggak? Nah, harus ada. Kalau mentalnya masih mikirkan diri sendiri, masih mikirkan kelompok, masih mikirkan ini kelawan kayak yang nih jatuhin langsung. Nah, ya biasanya kan begitu kan? bagaimana Bali mau bagus, ya Bos. Nah, Kalau saya melihatnya begitu ya, Bang. kalau kami walaupun Persis itu. waktu Pak Prabowo itu walaupun Pak Prabowo presiden, kami walaupun di Gerindra kami tidak dapat privilege untuk Pak Pro ini kami ambil. Tidak. Kalau kerja yang benar itu enggak ada privilege. Kalau di Bali, kalau iklim pembangunan politiknya ya begitu. Oh, misalnya si partai A menjabat jadi gubernur, jangan biarkan partai B, jangan biarkan dia membuat hal yang baik di Bali gitu. Kita batalkan semua gitu. Yang tiang lihat. Nah, harusnya rangkul. Nggak tahu benar Bang. Contoh presiden kita sekarang kan dirangkul semua kan. Putih-putih kan dirangkul semua, tapi ada yang nggak mau ya silakan gitu. Yang penting jangan ganggu kan gitu. Oke. Ya. Siap lah deh. Yang rasa nikah aja mungkin lagi satu lagi satu Nggak terus. apa-apa, santai aja santai. Ini mungkin netizen banyak yang mungkin menagih janji Pak Prabowo, janji waktu datang ke Bali waktu pilkada itu kan Ya. bersih-bersih gitu. Nah, kan ada yang media Sudah buat- mulai bersih-bersih. Oh, kan sudah mulai sudah. bersih-bersih, cuman kan masih daerah-daerah pusat nasional gede dulu. Oke. Mulai dari Purbaya itu sudah kelihatan ya Pak Purbaya itu ya. Nanti di stressing ini bersih-bersihnya stressing. Nanti videonya saya viralkan. Siap. Ya itu. Apalagi janji beliau? Sampaikan apa? Oh iya Pak, kalau Bandara Bali Utara memang gimana? Bandara itu Utara ya. gimana? Sampaikan memang janji beliau kampanye kan? Ya sampaikan aja bersih-bersih yang korupsi kan itu. Di Bali belum Ya, tersentuh. bukan maksudnya Tiang ingin itu terjadi, tapi Enggak, cuman maksud yang saya, beliau dulu. maksud saya enggak, itu kan janji beliau harus diingatkan. Bukan Erwin yang menginginkan. Oke, Ini kan oke, masyarakat kan, ya janji kampanye ya diingatkan. Terus kan beliau saking karena ada Ada yang mengklaim waktu di podcastnya Pak Helmi itu Bali punya dua bandara gitu. iya kan beliau sudah tantangan ya kepres kalau nggak salah ya. Hmm. Ya bandara, apalagi yang dijanjikan beliau jalan tol ya. Jalan tol ya? Ya, kalau nggak jalan salah tol. Ya nanti kan disampaikan. Nah, tolong nanti pas di podcast itu di stressing kan. Janji Bapak waktu presiden kan waktu kampanye itu. Bersih-bersih, korupsi. Terutama di Bali. Terus Bandara Bali Utara dan tol kan itu. Nah, tol Mungwi Gilimanuk. Ya, kami berharap sih ada kereta yang keliling Tapi Bali. di luar itu semua yang paling krusial sebenarnya bukan yang bandara atau tol atau apa, tapi masalah sampah dan macet ini. Sampah kan sudah tinggal jalan ya 2 tahun proses segera ini sudah segera nanti tinggal 2 tahun jadi. Oke. Ya makanya tidak jadi dibuang di Bangli kan sampah itu tidak jadi dibuang di Bangli jadi artinya sampah kan sudah segera nih sampah sudah segera terus bersih korupsi. Sampah ini masa sudah Segera. buktinya di daerah sini aja banyak sampah masih di Iya, kan namanya proses masih tender sudah 24 perusahaan Cina yang akan ini. Ya mungkin dalam 2-3 bulan ini udah mulai dan ya, penyelesaian 2 tahun. 2 tahun. Nah setelah itu ya 2 tahun ya nanti sampah mulai habis kan itu. Jadi dan sampah kan artinya sudah akan terlaksana nih. Jadi bersih korupsi. Jalan tol sama Bandara Bali Utara. Itu janji yang sempat janji Bapak kan. disampaikan. Beliau sampaikan sendiri kan. Ya nanti tolong di stressing pas ini.
Tapi kan mungkin mindset beliau, oh kalau De Gajah menang gitu mungkin nggak? Oh enggak. Oh enggak? Oh enggak, meskipun nggak menang tetap. Enggak, tetap. Beliau orang beliau enggak begitu. Beliau itu orang tidak ada Tapi dendam. Pak De setuju nggak ada bandara baru di Bali? Kenapa tidak? Itu memacet gitu Gubi. Oh iya ya. Ya, kenapa tidak? Yang penting semua dikaji dengan baik, semua dengan baik dan terus akses penunjangnya juga baik dan merata, turis merata enak ya. Setuju. Saya setuju. Ini biar nggak dikira saya gimana nih Pak De ya. Ini coba bahas Tajan Win gitu. Ini boleh nggak saya tanya? Ya silakan. Oh, gimana menurut Pak De nih kalau dia nak kait-kaitnya di sana, oh Win, Ya, Erwin sing banding bahas artinya Tajan gitu. begini. Ya, itu kan kultur ya, itu yang budaya. Kenapa budaya dan di situ banyak perputaran uang, Nggih, perputaran yang paham perputaran. lah itu. Dan masyarakat kecil itu banyak makan di situ, kadang-kadang itu. Ya, kalau mau bahas aja. Kalau mau gitu, yang itu aja, yang gede-gede aja dong. Cukong-cukong yang makan itu sendiri ya. Kenapa kok yang perputaran anak kecil makanan Yang gede-gede maksudnya yang gede-gede ya gede ya yang bukan Tajan bukan ya yang Oh, gede-gede. bukan Tajan. Ya yang Tapi gede-gede judi ya. online. Ya begitulah yang itu Kasino. yang merusak masyarakat. Misalnya? Ya judi online masyarakat Oh, kan ya. itu parah Ya itu harus kalau ya gini kan artinya ada banyak pekerjaan. Memang sih itu melanggar, cuman kan ya yang penting jangan kelewatan lah. Jangan sampai ada kejadian ini itu. Dan yang rasa saya juga tidak membenarkan dan tidak melarang, tetapi begitu jadi nggak nak makan yang itu, kan kasihan. Yang bukan masalah. Banyak multiplier efeknya juga kan gitu ya. Ya. Parkir. Kalau masyarakat. kasino dilegalkan, kalau diizinkan ya. Menurut Pak De gimana? Enggak, maksudnya saya enggak akan komentar kasino dilegalkan atau tidak. Kalau kasino dilegalkan di suatu tempat yang memang layak dan tidak melanggar, dan di situ penyerapnya tenaga kerjanya semua dari Meton Bali tenaga kerjanya, dan yang boleh datang ke situ cuman orang turis-turis saja. Kan PAD tinggi, itu hasil negara pajak kan banyak, PAD tinggi, pendapatan negara juga tinggi kan gitu. Tapi dikaji dengan baik ya. Saya nak bilang setuju atau tidaknya. Saya cuma bilang kalau dibuat begitu tapi dilegalkan ya lain lagi ceritanya. Misalnya Tajan dilegalkan gitu, setuju nggak Pak De? Tajan dilegalkan. Tajan memang udah legal untuk untuk taburah di pura. Oh gitu. Tapi kalau tajan-tajan lain kan saya nggak tahu. Maksudnya itu lah yang Tajan legal. Saya nggak komentar itu. Ya saya komentar. Bang Wisi kan kena netizen gimana? Yang saya komentar itu manusiawinya, humanisnya. Paham. Maksudnya itu orang banyak bekerja makan di situ. Bayangin. Dan kalau itu banyak sekali orang pengangguran kan itu kan liu masyarakat kita juga yang ekonomi pendidikannya menengah ke bawah, kemampuan di Yang situ. jujur heran Pak De ya, waktu zaman Pak Sambo ditangkap, kan Tajan diharapkan di Bali. Ya. Kok banyak sekali status masyarakat tuh, lesu ekonominya nih, lesu. Berarti begitu banyak pengaruh itu ke ekonomi perputaran di Bali ini. Banyak. Tapi berputar di situ-situ aja. Nggak beda kalau mohon maaf kalau yang punya tempat sesuatu yang itu saya nggak mau nyebutin ini ya, nyebutin jenisnya, yang punya owner yang satu ya kan uangnya ke situ aja, apalagi yang punya orang asing uangnya ke situ aja. Ya kan. Oke. Bedanya itu berarti ya. Iya, dan apalagi judi online uangnya ke situ aja. Tapi perspektif masyarakat kan, setidaknya ada uang masuk ke negara gitu. Judi online mana? Judi online tidak ya? Iya, Tajan kan ada juga, tapi ke desa adat. Setidaknya desa adat, ada ke desa adat, ke Pecalang kan ada mereka. Iya. Itu bagi teman-teman yang mungkin saya nggak bela aja bukan karena saya juga nggak ikut terlibat di mana-mana. Memang saya dituduh gitu. Nah, makanya netizen pun mengaitkan itu. Saya bilang makanya silakan. Erwin Segbani bahas Tajan kita di Palu bukan dan kan orang kenapa ini kena ini, Tajan ini dia kena tangkap judi, Tajan ini kamu lakukan judi, salah udah dilarang judi online ini. Tapi kamu setelah ditangkap kamu bahas ini itu. Ya, nggak boleh begitu. Itu kan gitu dong. Udah
dan intinya kita lihat, saya bicara sisi humanisnya aja, sisi kemanusiaannya. Tapi kalau ya seorang luar udah dia punya tempat sendiri sana, dan sangat masyarakat dibuat miskin dan uangnya dibawa ke negara lain, ya itu perlu. Yang jujur memang kalau judi online online itu teman perlu. yang wish gila usahanya bangkrut, pace-nya hilang, sekian dan orang Bali banyak sekali yang menderita Dan lain tuh bahaya tuh. Makanya ngeri sekali ya. dan itu harus di ini. Tapi Dan kenapa sulit sekali Pak Dea? apa ya? Merantas itu ya? Udah Pak mulai. Prabowo Bantah udah ditekan, udah mulai kurang. Karena kan masyarakat ini ada aja, ini buka, ini tutup, nih buka, ini tutup, karena nih buka. kadang psikologis Enggak, bacaan kan doang. ini tutup nih, kadang nih situs ini tutup, ada situs lain buka, situs ini tutup, dan mereka kan sindikat di negara di Kamboja. itu yang Kamboja masuk- itu dirubah jadi China, gitu ya. Dalam waktu sekian bulan, gedung-gedung tinggi-tinggi. Mereka semua bekerja di situ dan tidak ada orang datang ke situ. Jadi mereka bekerja, jadi di situ operatornya mereka jadi yang korbannya termasuk yang di Indonesia, China semua yang penjudi kan Indonesia, China. Cuman bedanya Indonesia itu judi habis-habisan. Kalau di Cina itu kan mereka judi Orangnya yang kaya-kaya, yang kaya ini, dan mereka judi pakai matanya pakai insting judinya mereka. Betul. Kalau di Indonesia kripto pun dijadikan judi gitu. Ngelapis misalnya 100 juta lah maunya di kripto. Seharusnya kripto aman ya. Nah, tapi kan bisa dipakai judi juga kalau trading cepat tuh. Sasat itu. Enggak, kripto aman kok, naik pelan. Nggak kalau main meme, itu kalau main Bitcoin satu ya aman. Ya kita mainnya begitu aja. Kalau investasi ya begitu aja, enak saya pas naik jual. Ya, main begitu. Kan kita kan pernah juga aman kok. Saham enak, aman. Tapi pas mantubun antosnya 6 bulan lu nggak. Siapa deh? Ya, Nah, nggih. bo pelong sana nih cukup. Udah. Cukup kayaknya. Ya. Semoga- Ingat ya, Tajan saya humanisnya ya, bukan Oke, saya siap. bukan melanggar hukumnya ya. Saya Nggih. no comment ya. Gitu yang jujur nanya itu biar Biar saya nak pang misi kan kena pasti penonton. tuduh dia, ada ya, kami Pang. tuduh ada. Dong, bla 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 bla. Memang yang kerja di sana relawan saya banyak, dan di situ kan basis saya, pemilih saya banyak di situ gitu. di Banjar itu. Dan saya menang mutlak suara saya, pemilih 1.200, saya dapat suara 900 di mana aja. Dan Banjar di sana, warga sana sangat disenangkan, jalan bagus, teman-teman sangat diuntungkan, dan desa-desa adat sana juga dibantu. Siap. Oke lah. Ya, siap. Semua nih Pak De ya. Nggih. Pokoknya semoga sehat selalu Pak De. Untuk semua Erwin, sukses, tetap berkarya, dan Ya. tetaplah jadi Erwin yang sejati. Ya. Bohong Iya. Pak De ngorek gitu nah. Erwin sejati gitu mani-mani Erwin sing sejati doh yang ngopak gitu.